pengajian pada subuh Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir di bab masjid ini kemarin sudah kita baca, kalau baleni didik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nalikane mlebu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al masjida ing masjid, fala yajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta yusalliya sehingga salat sapa sira rak'ataini ing rong rakaat. Muttafaqun alaih. Ya hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seseorang di antara kamu memasuki masjid, maka hendaklah dia tidak terus duduk sebelum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi insya Allah sudah kita baca, kita lanjut ini. Makna hadis, masjid merupakan rumah Allah yang harus dimuliakan dan dihormati. Dia menjadikannya sebagai tempat yang suci. Masjid itu dikatakan, diriwayatkan adalah tempat paling mulia di dunia. Itu adalah masjid. Tidak ada tempat yang mengalahkan mulianya dibandingkan masjid. Maka kalau semacam ini adalah orang yang sering ke masjid, entah apapun alasannya, entah sholat, entah digawe i'tikaf, entah digawe ngaji, entah digawe apa, maka dia sebenarnya mendatangi tempat paling mulia di muka bumi. Yang mengalahkan masjid tidak ada. Makanya masjid itu betul-betul memang sakral betul. Makanya ngene wong Jawa tidak kita temukan, Pak. Di Saudi tidak ada, Pak. Namanya musola, namanya langgar tidak ada. Untuk tapi katanya memang tidak ada di sana musola sama langgar. Lawa ide ini kadang-kadang dibuat antara, walaupun tidak semulia masjid, iku ono musola utawa langgar. Sebabnya nyuwun sewu, masjid itu hebat luar biasa, tapi ya gak oleh tenang digawe dolanan yang lain. Enek wong dodol, awal-awal itu hadisnya. Ada orang yang jual beli, maka kita disuruh utawa disunnahkan untuk donga. Muga-muga gak ganti dodolan. Enek wong goleki sesuatu dalam masjid, maka kita disuruh utawa disunnahkan berdoa semoga gak ketemu barang sing mbok goleki karena mulianya masjid. Napa meneh kok ning masjid digawe rasan-rasan, wah niki sing hati-hati. Majelis taklim wong wedok akeh. Ini usahakan lek memang diadakan di masjid, hormati masjid sebesar-besarnya. Karena ya mohon maaf, memang masjid itu adalah rumah Allah. Makanya waktu kita masuk sekalipun itu beda dengan masuk di musola utawa langgar, itu beda. Jadi makanya masjid itu memang ya sesuatu yang hebat, ya biasanya juga ada sesuatu yang hebat pula lawan katanya. Ibadah paling hebat di masjid, ngaji paling hebat di masjid, tapi kok dolanan nang masjid yo nemen gak apike. Jagongan ning masjid yo nemen gak apike. Makane wong Jawa gawe enek jenenge musala utawa langgar. Itu antara yo gak nemen kaya nang omah, tapi yo gak sehebat kaya masjid. Fadilai yo tidak seperti masjid, tapi umpama nang langgar niku digawe sesuatu sing ora kaya ning masjid,
cara dosane gak nemen-nemen kaya dil niki nggih. Mengapa kok ada musola utawa langgabot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar setiap orang yang memasukinya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid selain Masjidil Haram, karena cara menghormatinya ialah dengan cara mengerjakan tawaf. Nah, kalau semua masjid sedunia, cara menghormati masjid yang paling utama adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Sudah tidak ada yang lain, Pak. Jadi walaupun mohon maaf, ibu bapak pengen nyumbang masjid, ngelebokne duit ning kaleng sana, itu terhormat sangat. Tetapi alangkah lebih baiknya sadurunge nglebone ning kaleng sholat dulu 2 rakaat. Karena ini adalah penghormatan tertinggi bagi masjid, adalah sholat tahiyatul masjid. Sampai ngeten ibu bapak, mohon maaf sekarang ada pertanyaan, Gus, saya itu wis kadung istiqomah, mari melijo, saya mari dodolan, entah 2.000, entah 5.000, entah 10.000, pengen tak lebone masjid. Lah saya masuk masjid itu tidak selalu dalam posisi suci. Nah, aku mari mergawe. Lek wis teko omah, kadang-kadang ya entek. Tapi lek diurung lek mbuh 2.000, mbuh 5.000 pengen tak lebone masjid. Posisi saya tidak dalam posisi suci. Posisi saya tidak dalam posisi saya bisa untuk sholat. Karena wis kesusu. Ini ada caranya. Sebagian ulama mengatakan minimal membaca baqiyah sholihah. Jadi mlebu. Nah, karena nyuwun saya jenengan tukang sing mandangi masjid. Niku lek iso teko iso tahiyatul masjid, lek iso kan ngoten. Masih tukang iki nyuwun saya balik posisi awake suci lagi penak to Pak. Masih gak iso suci batin, suci dohir. Klambine suwek-suwek lah ya wis, tak digawe tukang. Tapi diusahakan suci. Lek batal terus wudu, lak kowe enak. Teko langsung tahiyatul masjid. Lah nanti wirawiri niku lak yo angel. Mosok mlebu salat, seneni mbek mandore. Kon niku niat apa bela? Niki minimal diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebagian ulama mengatakan itu bisa walaupun tidak sempurna jadi gantine sholat tahiyatul masjid. Jadi minimal ibu bapak awake dhewe niki omahe Gusti Allah, Pak. Baitullah. Mosok mlebu omahe wong blunas lak mboten wates to ya. Lak ana tata kramane, ngono lho. Ngoten niku tata kramane. Mengelilingi Ka'bah begitu memasuki untuk orang yang berhaji dan untuk orang yang sengaja hendak tawaf. Sedangkan untuk orang yang menunggu waktu sholat atau menghadiri pengajian atau berniat i'tikaf, kalau di Mekah Pak, kalau di Masjidil Haram itu sunnahnya tahiyatul masjid asalkan waktunya masih cukup Pak, masih cukup. Tapi biasanya memang di sana itu tanah suci Pak. Tanah suci niku mlebu masjid niku sak jam atau setengah jam sadurunge sholat. Nang Indonesia tanah air, tanah campur karo berarti linet alias endut. Nggih wis adzan niku age wudu, ngoten lho. Mboten niku guyon mawon. Nah, lek teng mriku niku jek suwe, maka lek teng Mekah niku sunahnya tawaf, Pak. Sunahnya tawaf, mboten usah tahiyatul masjid. Langsung teko tawaf. Lah tawaf niku tapi 7 kali.
7 kali pokok muter ping 7 niku jenenge tawaf. Kalau diperkirakan aduh komatnya kurang sekitar 5 menit, komatnya kurang sekitar 3 menit, lek tawaf gak nutut emang tahiyatul masjid mboten apa-apa. Karena tawafnya tidak cukup. Maka cara tahiyatul menghormatinya adalah mengerjakan sholat 2 rakaat sama dengan keadaan ketika memasuki masjid-masjid yang lainnya. Lek gak cukup, awake dhewe walaupun di Masjidil Haram tetap tahiyatul masjid. Atau niki lek memang waktune dawa karo-karone tawaf mantun tawaf tahiyatul masjid. Tapi biasanya ngeten itu Bapak. Nggih pengalaman mawon. Tahiyatan napa tawaf niki kadang-kadang lek kula golek napa nggih nata shop niku kan sadurunge salat niku lak oleh jian nggih tawaf terus. Begitu komat kon mandek. Lah awake dhewe nggih kula kan nggih jarang kok saged mriko. Kula mriko pengen nonton iso cedhek karo imamnya, apalagi kadang-kadang beberapa imam Masjidil Haram itu masih gelem salaman. Begitu wis mari salam itu kan kadang-kadang gelem salaman. Kadang-kadang saya nemui beberapa saja. Niku pengen tenang. Dadi tawaf, begitu wis nyendeki komat niku dilirih-lirihke ning ngandenge mulazam niku ning ngandenge imam niku dadi mandek krep. Nah niku pas nang gurine imam. Ya walaupun dijogo askar banyak itu, gak masalah. Itu monggo kalau itu. Tapi kalau memang boten tawaf dulu, mantul tawaf tahiyatul masjid ngenteni jamaah. Tapi itu harus di belakang sedikit, di kalangan mutere tawaf ndak boleh. Awe di lungguh nanggono ya situ kepidhe uang gitu loh. Harus foto mundur, tidak di dalam kalangan untuk tawaf itu. Sholat sunnah tahiyatul masjid atau menghormati masjid harus dilakukan sebanyak 2 rakaat yang merupakan batasan minimum rakaatnya. Jika seseorang memasuki masjid sedangkan sholat fardu telah didirikan, minimal kalih boleh lebih, boleh tahiyatul masjid 10 rakaat monggo. Nah, waktunya gitu. Tapi begitu sholat itu sudah didirikan, wis qomat, maka dia haruslah terus mengerjakan sholat fardu, sedangkan tahiyatul masjid sudah dianggap termasuk di dalamnya jika dia telah berniat untuk mengerjakannya. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya idza uqiyimat sholatu fala sholata illal maktubata. Tatkala sholat fardu itu telah diiqomahkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat fardu. Makanya itu Bapak, di sini juga harus disadari. Lek wis qomat itu semua aktivitas itu dihentikan. Kecuali lek ngenten lek jane sakniki kan pun tertib Pak, pun tertib. Maksudnya ini lek zaman biyen kita kan tidak tahu qomat itu. Awake dhewe salat, entah tahiyatul masjid, entah qobliyah ba'diyah, loro-loro qomat. Ning tengah-tengah ya awake dhewe salat. Ini lanjut. Karena ini kita posisi dalam keadaan salat. Lah sakniki wis enek niki enten jam digital niki kan sudah menunjukkan qomat kurang sekian menit, kurang sekian detik. Lah niki awake dhewe ahli bijaksana. Garek 10 detik. Ya gak usah sholat. Karena kira-kira sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah sholat lek 10 detik. Lah mboten cukup, mosok 10 detik kok cukup. Piye salate modele? Lah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang iqamah juga konsisten. Nah, teng mriki lek masjid aku nggih memang konsisten kabeh penak. Sing iqamah ya aja gawe aturan dhewe. Ngenteni gitu. Ngenteni niki sebabnya digawe patokan jamaah.
Cara jenengan wis gak salah, wis memang entek wayahe qomat langsung qomat monggo. Berarti sing iqomah nggih sesuai dengan aturan, jamaahnya juga ndelok sudah ada aturan yang dipakai. Lek biyen lah mboten, kadang-kadang gregeten. Arepe qomat ana sing ngadeg. Engko begitu arepe qomat teko ngadeg meneh. Arepe qomat neh teko meneh. Lah ngoten kan suwe. Nah, saat ini alhamdulillah sudah ada niki qomat sudah ditentukan oleh jam ini apa? Niki ben padha penake. Jamaah arepe salat ya ono kira-kirane, sing qomat ya wis gak sungkan. Ya wis gak sungkan. Karena ada Pak beberapa masjid niki sing nyuwun sewu. Ati kula ya jengkelen. Tak delok qomat kurang 3 menit. Alah, salat kula lak wis rada cepet apa? Wis rada kenal nek malaikat. Halo. 3 menit wis jelas cukup lah rong rakaat. Kula salat Allahu Akbar. Loh, ijek rukuk dikomati. Niki kurang 2 menit lebih. Lah niki lah gelakno sing salat. Nah, makanya niki dipasne ngoten. Kita harus mengikuti perintah di dalam hadis ini dan jangan duduk di dalam masjid sebelum mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Fikih hadis disyariatkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat untuk orang yang memasuki masjid. Imam Syafi'i berkata, tahiyatul masjid pada setiap waktu hingga waktu khutbah sholat Jumat. Niki Imam Syafi'i. Walaupun khutbah sholat Jumat itu awake dhewe tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Makanya khutbah Jumat itu luar biasa loh Pak. Enak sing protes. Lagi eman Gus, khutbah Jumat kok ditinggal sholat dan ora eman tekone sampai yang sak durunge. Lah nonton ya semangatnya tekone wis khutbah. Mangane ya. Sekalipun dia memasukinya secara berulang kali, niki Imam Syafi'i masih mlebu betul, tetap disunnahkan tahiyatul masjid Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mentafsirkan hadis yang melarang mengerjakan sholat sunnah sesudah subuh hingga matahari terbit dan sholat sunnah sesudah asar hingga matahari terbenam hanya berlaku untuk sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab terdahulu. Yang tepat, Imam Syafi'i itu membagi sholat sunnah itu ada 3. Saya ngomong ya. Jadi laha sababun, laha auqatun, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang punya sebab tertentu. Contoh, sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana itu dilaksanakan kapan? Lek enek gerhana kan ngono Pak. Sholat istisqa dilaksanakan lek suwe gak udan. Mana ngono nggih? Niki jenenge sholat sunnah yang punya sebab. Sampeyan awake dhewe disunnahkan sholat tahiyatul masjid lek kapan Pak? Lek mlebu masjid, ngoten nggih? Jenengan sholat sunnah tahiyatul masjid teng omah oleh. Mboten oleh. Niki jenenge sholat sunnah laha sababun yang punya sebab. Yang kedua, sholat sunnah laha auqatun yang punya waktu tertentu. Sholat duha. Jenengan awake dhewe sholat duha jam 09.00 bengi. Oleh napa mboten? Ansar. Yo gak oleh ora waktune. Niki mangke jam 09.00 awan jenengan sholat sunnah tarawih. Oleh napa mboten? Mboten ansar. Mungkin sak durunge zuhur jenengan sholat qobliyah subuh. Oleh napa mboten? Mboten oleh. Sebab niki jenenge sholat sunnah laha auqatun. Dan yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Yo angger ngono ae. Jenengan susah, bismillah kalau tak sholat. Ya Allah, niki pripun to Gusti?
Anak kula niku kok sing nglamar wong 6 umpama. Niki sing paling sae pundi? Jenengan salat istikharah. Niki monggo kapanpun boleh. Lah Imam Syafi'i ini mengatakan sholat sunnah yang diharamkan dilakukan setelah asar, setelah subuh itu adalah sholat sunat mutlak. Tapi sholat sunnah yang punya sebab, sholat sunnah yang punya waktu khusus bukan masalah. Mari asar ngodok sholat duhur boleh sese jenengan keturun terus manten pas jamaah sholat asar, maka jenengan kan tetap sholat sunnah asar karena jamaah. Mantun asar jenengan ngodok sholat duhur boleh nggak ansal masih yo mari sholat asar. Mantun asar enten gerhana matahari terus awake dhewe sholat sunnah gerhana mari sholat asar angsal mboten angsal. Nah ini maka tahiyatul masjid menurut Imam Syafi'i masih yo mari asar masih yo mari subuh dilukas lak riyoyo niki nggih riyoyo jenengan mlebu mriki mari sholat subuh. Jenengan secara waktu nggak boleh sholat, tapi karena jenengan masuk masjid, jenengan sholat tahiyatul boleh. Tapi lek jenengan teng alun-alun, sholat sunnah tahiyatul alun-alun boten nenten. Nganten lagi. Niku ngaten. Baginda memerintahkan orang yang memasuki masjid dan terus duduk di mana ketika itu baginda sedang menyampaikan khutbah untuk bangkit dari tempat duduknya dan mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini ada hadis yang mengatakan Nabi niku khutbah terus enek wong teko langsung lungguh Nabi kasih kode ngadet dikongkon sholat titik malih nggih tanggal 8 ini tanggal 8 tambah 5 menit 10 menit. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang penting sholat tahiyatul masjid, tentu baginda tidak memerintahkan untuk mengerjakan sholat tersebut karena waktu itu khutbah sedang disampaikan. Maka Nabi itu sangat memandang penting sholat tahiyatul masjid. Itu ibu bapak, ojo ditinggal, eman sangat, eman sangat. Imam Malik berkata, ini berbeda pak. Melakukan sholat tahiyatul masjid dalam waktu-waktu yang dilarang hukumnya makruh dan haram mengerjakan ketika khutbah sedang disampaikan. Imam Maliki mengatakan lek mari subuh mari asar itu lek mlebu masjid tetap tidak diperbolehkan untuk sholat tahiyatul masjid menurut pendapatnya Imam Maliki. Pas khutbah haram melakukan sholat sunnah apapun menurut Imam enak tahu tidak roh ngeten nggih. Imam Syafi'i los angsal ngoten. Begitu pula ketika matahari sedang terbit dan sedang tenggelam ada 5 waktu masih ingat kan? Waktu yang diharamkan atau dimakruhkan sholat yang pertama setelah sholat subuh, yang kedua ketika terbitnya matahari, yang ketiga waktu istiwa, yang keempat setelah sholat asar, yang kelima pas terbenamnya matahari. Ini 5 tempat yang dimakruhkan. Sebagian mengatakan diharamkan untuk sholat. Sepertama apa? Setelah sholat subuh. Yang kedua pas terbitnya matahari. Yang ketiga waktu istiwa. Yang keempat setelah sholat asar. Yang kelima terbenamnya matahari. Menurut Imam Malik ini walaupun mlebu masjid haram,
atau makruh melakukan sholat di 5 waktu itu. Lek Imam Syafi'i oleh. Loh, ngoten Pak. Jika seseorang berulang kali memasuki masjid, maka memadai cukup untuknya mengerjakan sholat tahiyatul masjid yang pertama apabila dia segera memasuki masjid. Ini pendapat bahwasanya lek jenengan memang ngecat masjid terus ya mlebu betul. Maka ini ada pendapat yang mengatakan cukup masuk yang pertama. Tapi ngecat maten-maten cukup banyu, mlebu meneh, salat meneh. Lu mlebu meneh cukup kuat, salat meneh. Ya diketak karo mandore. Kan iku niat mergawe tah niat salat to Kang. Pertama mawon ngoten. Tetapi jika masuk semula ke dalam masjid dalam masa yang lama, maka disunnahkan untuk mengulangi semula sholat sunnah tahiyatul masjid. Imam Abu Hanifah berkata, ini Abu Hanifah, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dalam waktu-waktu yang dilarang dan ketika khutbah sedang disampaikan hukumnya makruh. Imam Syafi'i oleh, Imam Maliki haram, Imam Hanafi berkata makruh. Nonton Pak. Wah sakti ini gitu. Salat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan secara berulang. Imam Hanafi mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ngecat ya cukup bolak-balik. Ya cukup yang pertama. Jumhurul ulama mengatakan boleh untuk berulang-ulang. Setiap kali seseorang memasuki masjid, sebaliknya memadai cukup untuknya mengerjakan 1 kali sholat dalam 1 hari. Imam Ahmad berkata, lebih boleh. Imam Ahmad bin Hambal. Makanya nggih, lek ngeten lah awake dhewe gak nol kedek paling bener nggih. Untuk urusan tahiyatul masjid 4 imam berbeda. Meneh ditambah Imam Sa'duddin, jelas ngawur. Disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid untuk setiap orang yang memasuki masjid, namun tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. 5 waktu tadi Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, yaitu sebelum dia duduk jika dalam keadaan bersuci, sekalipun dia memasukinya secara berulang kali. Akan tetapi ia tidak boleh dilakukan ketika khatib sedang memasuki khutbah. Makanya ngeten lho Pak, enek khutbah kok enek wong salat mewah Imam Syafi'i. Kok enek khutbah gak salat sebabnya mila Imam Maliki. Ini sing pinter. Tapi sing gak pinter teko nyapa kan kok gak sholat males. Nah niku beda neh. Niki mau pinter sampai nonton. Bukan pula masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat hari raya. Nah niki sholat hari raya niki lak dilakukan duha nggih, waktu duha. Mlebune awake dhewe niki lek sing isu niki kan gurung terbit matahari rata-rata. Jam 5 wis mlebu. Jam 5:15 wis mlebu. Itu kalau kita lihat waktu yang dimakruhkan atau diharamkan untuk sholat. Maka lek awake dhewe melok Imam Syafi'i tetap boleh tahiyatul masjid. Imam Syafi'i. Lek Imam Malik tidak boleh. Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh. Nonton Pak. Dan bukan pula untuk yang bermukim di dalam masjid di mana dia keluar masuk ke dalamnya secara berulang. Enek marbot di rumah noning jero masjid. Yo ora kok mlebu tahiyatul masjid terus yo gak usah. Cukup sehari sekali, tapi dikatakan begitu. Dilarang duduk di dalam masjid kecuali sesudah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ulama berbeda pendapat mengenai sholat tahiyatul masjid, sama saja waktunya berakhir setelah seorang duduk di dalam masjid atau belum. Kapan sih awake dhewe mlebu kan sunah tahiyatul masjid? Lek wis lungguh apa tetep jek sunah apa gak? Ngoten lho Pak.
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, waktunya tidak terlewatkan karena seseorang terus duduk begitu memasuki masjid meskipun dia duduk dalam waktu yang lama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah masih wis tunggu ngeten iki, Pak. Wis rada astagfirullahaladzim, aku belum tahiyatul masjid, maka boleh tahiyatul masjid. Itu Imam Malik dan Imam Abu Masya Allah, ngaji teman tiba ini. Walaupun duduk sebelum mengerjakan itu dimakruhkan, tetap makruh. Ini berlandaskan kepada hadis yang mengenai seseorang lelaki yang masuk ke dalam masjid dan kemudian terus duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mengerjakan sholat tahiyatul masjid sesudah dia duduk. Imam Ahmad berkata, waktu tahiyatul masjid tidak terlewatkan karena seseorang telah duduk begitu memasuki masjid. Selagi waktu tidak terlampau lama, tetapi waktu sholat tahiyatul masjid menjadi terlewat apabila dia telah duduk dalam waktu yang lama. Niki Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i merincikan masalah duduk ini dalam kaitan ini begitu beliau berkata, apabila duduk karena lupa mengerjakan tahiyatul masjid, maka waktu sholat tahiyatul masjid masih belum terlewat, lali Pak. Jika duduk bukan karena lupa, maka waktunya sudah terlewat. Begitu lungguh krono gak lali, hilang cara Imam Syafi'i kesunatan untuk tahiyatul masjid kan lho dawane samenten balik ngaji temen. Adapun orang yang hanya sekedar lewat di dalam masjid, maka tidak dianjurkan mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di sisi madhab Maliki, tetapi menurut jumhur ulama dia tetap dianjurkan mengerjakannya. Kesimpulan ini dapat dibaca sendiri. Insya Allah, monggo.